Saya tuh senang kenapa Dokter Tirta itu banyak bersuara karena ini bagian dari penghormatannya saya kepada dokter ya, kepada mancing apa lagi nih? Enggak. Ini pribadi, pengakuan pribadinya saya bahwa betapa bagi saya itu profil seorang dokter itu tidak sederhana gitu. Makanya saya sih mungkin di masa yang akan datang kita butuh lebih banyak dokter yang menyampaikan hal-hal baik gitu. Karena kita saja tuh kecil, orang yang mau cita-cita jadi dokter ya, itu harus mengukur diri dulu, harus sadar diri apakah saya sepintar itu untuk punya cita-cita jadi dokter. Iya kan? Kita tuh kalau misalnya di pelajaran kayak kurang bisa tuh kayaknya ditanya cita-cita, mikir-mikir kita kalau mau menyebut dokter itu. Tapi untuk saya tidak sampai spesialis, saya ada bully saya pukul dalam rumah sakit. Oh sama, saya juga. Bapak kan mau masuk, mau ambil yang Enggak jadi. Akhirnya masuk di sport science. Jadi aku lebih seneng hitung-hitungan balik normal. Sport science jadinya. Sport science. Itu mungkin bedanya kedokteran dengan teknik ya. Teknik itu banyak sekali baku pukul senior dan junior. Tapi kan setelah baku pukul selesai. Tapi baku pukul tidak ada, bukan dipukul, baku pukul. Iya, baku pukul selesai. Sparring dan copot jas, tiba babuk-babuk selesai. Tidak ada senioritas yang bagaimana. Kita tetap hormat seniornya kita, tetapi juga pada satu sisi juga kita tahu bahwa kita harus saling. Dia kaget, lihat. Saya kaget mas. Tapi itu bener, itu hal yang wajar. Bukan kaget ini kak, satu kaget, dua iba. Sebelah tuh. Itu hal yang wajar. Itu hal yang sangat wajar. Semangat ya teman-teman yang sedang berproses seperti itu, semangat. Dan karena jam kerja di dunia dokter pun tuh tinggi Pak. Iya, betul. 100 jam per minggu. Dan itu bukan hanya di Indonesia. Kan bingung kan? Indonesia tuh tidak kekurangan dokter, betul secara harafiah numbering ya, tapi mereka tuh ngumpul di Jawa doang. Ya. Nah, kenapa mereka ngumpul di Jawa? Karena benar kata Mamat, karena di rumah sakit daerah 3T terpencil terluar itu fasilitas tidak berimbang. Nah, secara teoritis berarti dokter boleh dong usul harusnya APBN itu dianggarkan untuk 2 kementerian, satu ke pendidikan, satu kesehatan. Ya harusnya memang. Iya, karena akan kelihatan mencetak SDM. Tapi tahu jawaban di Twitter pas aku ngomong itu apa? Aku ngomong itu di bulan Oktober aku bilang harusnya dari ketiga capres salah satunya adalah mencetak human capital yang bagus, yaitu memprioritaskan kesehatan dan pendidikan. Jawabannya apa? Itu kelamaan mas. Kita mending fokuskan ke jangka pendek. Apa? Jangka pendek menurut mereka apa? Ya bagi mereka jangka pendek itu infrastruktur. Itu jangka pendek. Itu akhirnya beda pendapat. Ya kan bisa infrastrukturnya tapi infrastruktur kesehatan. Ya betul. Itu infrastruktur kesehatan. Tapi alokasi dananya ya di Kementerian Kesehatan. Inilah uniknya Twitter tuh pas ngomong itu. Pendidikan SDM itu bagi beberapa orang adalah jangka panjang yang bagi mereka tidak penting-penting amat. Itu yang beneran netizen tahu loh. Mereka tuh lebih seneng hal gratis, beneran hal gratis, aku nggak bohong gitu. Yeah. Pas aku sharing mengenai pendidikan terus habis itu kesehatan, mereka tuh pedulinya memang gratisan, memang faktanya kayak gitu. Lebih iya hibah. Kalaupun dapat alat untuk apa CT scan, alat hibah. Dari Jakarta. Padahal ya, alat hibah. Misalkan dari puskesmas nih, dari puskesmas Sabang sampai Merauke, kader posyandu itu kan hal yang paling bagus di Indonesia. Tapi insentif itu dikit. Kader posyandu itu insentifnya dikit, padahal dia tuh yang paling penting untuk mengedukasi kesehatan ibu dan anak dan vaksinasi imunisasi di anak kecil sampai tingkat RT dan RW. Coba itu ditingkatkan insentifnya. Kelar gitu, semua kematian ibu dan anak bisa ditekan dengan baik. Dari RT masing-masing. Ya, terus yang kedua, pendidikan. Guru honorer, guru itu di Indonesia gajinya belum setara. Ya kan, belum setara. Jadi akhirnya, kalau orang mau pinter, dia akan bekerja di swasta. Guru-guru yang pinter, yang akan mau digaji gede, akan bekerja di swasta. Nah, kalau yang nggak mampu gimana? Bidik misi semua. Nah, ini yang jadi masalah kan. Makanya kan ketika usul bahwa anggaran pendidikan kesehatan harus gede, yang jadi berbenturan. Ini mau dipotong malah dok. Dipotong mana? 20% tolong. Nah, yang repot kan. Dilihat lagi. Terus pendidikan 20%. Terus pas cetak SDM, ide mereka tambah gila lagi. Makan gratis? Bukan. Dokter asing. Iya. Dokter asing itu adalah solusi instan untuk menambah kekurangan SDM. Bener, secara harafiah, dokter asing itu bener untuk menambah secara angka ya. Tapi kan anggarannya itu bisa digunakan untuk fasilitasnya dulu. Dokter asing misalkan dari Rusia misalnya, terus ke daerah yang alatnya nggak lengkap, bingung lah mereka. Jadi dukun, jadi dukun.
Sumpah, kita pernah berdebat di rumah Nangka ya. Kok tidak usah tuduh saya jadi dukun? Bukan Anda jadi dukun. Kita pernah bahas masalah ini. Waktu ada soal undang-undang kan, undang-undang kesehatan yang baru. Oh, iya. Ya kan kita beda pendapat tuh. Saya bilang, ya memang susah ada pasal kayak begitu. Orang di sana tuh dokter jadi dukun. Kalau dia salah, siapa yang mau backup? Betul. Ya kalau Pak itu benar banget. Jadi kalau fasilitasnya nggak merata, ya dia akan ke Jawa terus. Itu yang menurutku harus ditekankan. Jadi yang harusnya diperbaiki itu adalah fasilitas dulu, fasilitas pendidikan di. Tapi katanya rumah sakitnya harus kelas. Oh, kayak misalnya kenapa nggak adain alat misal apa namanya ya, untuk cek apalah ginjal lah misalnya. Kenapa nggak ada alat itu? Oh ya, soalnya nih rumah sakitnya masih kelas 3. Nggak usah minimal tuh puskesmasnya. Puskesmas bagus tuh, bagiku aku masih bilang. Sumpah kalibrasi alat 5 tahun. Oh iya benar. Pak puskesmas bagus tuh Pasir Koja, tuh keren. Dia ada semua. 3 lantai bro, 2 lantai atau 3 lantai dapat AC dan kawan-kawan. Tapi kan tidak semua puskesmas tuh sebagus itu. Dan katanya anggaran kesehatan itu juga terkait dengan anggaran daerah, penyerapan anggaran daerah, PAD. Nah makanya kan dari sinilah kita harus tahu prioritasnya negara itu mau kemana.